ولا تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadiri salah satu dari taman-taman surga di dunia ini, yaitu majalisul ilm, majelis ilmu yang di dalamnya kita mempelajari tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat ini, atas nikmat kesempatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita untuk menghadiri majelis ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran yang penting bagi umat Islam, di mana pembahasan kita masih seputar rukun-rukun iman. Pembahasan kita masih tentang rukun-rukun iman. Dan kita akan masuk pada rukun yang keempat, rukun iman yang keempat, yaitu al-iman bir-rusul, beriman kepada para rasul, beriman kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus di atas muka bumi sebagai penyampai wahyu kepada para hambanya. Maka ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita tetapkan, yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani. Dan sebagaimana pembahasan sebelumnya terkait dengan rukun-rukun iman sebelumnya, seperti beriman kepada para malaikat, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, maka ada dua tingkatan dalam perkara ini. Tingkatan yang pertama yaitu beriman secara umum. Keimanan secara umum artinya kita mengimani, meyakini secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya di atas muka bumi sebagai penyampai risalah, sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Kita imani secara umum. Kita imani secara umum. Maka beliau sebutkan di sini ijmalan fima ujmila. Kita beriman secara umum terkait dengan pembahasan tentang para rasul, ya, atau pembahasan yang terkait dengan keimanan kepada para rasul, yang itu memang disebutkan secara umum. Disebutkan secara umum. Artinya tidak dijelaskan secara rinci tentang para rasul tersebut. Wa tafsilan fi ma fussilat, dan juga kita mengimani secara rinci terkait dengan para rasul yang disebutkan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua keimanan kita kepada para rasul. Kita beriman secara umum, ya, artinya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala semenjak mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama, kemudian Allah utus rasul-rasul berikutnya, yang sebagiannya Allah sebutkan namanya, sebagiannya Allah ceritakan kisahnya,
Namun sebagian yang lainnya tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya maupun tidak dijelaskan kisahnya. Maka Allah tabaraka wa taala qassa alaina khabar adadin min al-anbiya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita, menyampaikan kisah kepada kita tentang berita beberapa kalangan atau beberapa orang dari kalangan para nabi dan juga para rasul. Walam yakhsus khabar adadin akhar min. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan, tidak mengisahkan kepada kita tentang para nabi yang lain. Jadi sebagiannya Allah kisahkan, Allah sebutkan kisahnya, Allah sebutkan namanya. Sebagian yang lainnya tidak Allah sebutkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Ghafir ayat 78. Dalam surat Ghafir ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sebagian dari mereka, artinya sebagian dari para nabi dan para rasul, man qasasna, ada yang kami sampaikan kisahnya kepada kalian. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sebagiannya ada yang tidak kami sebutkan kisahnya kepada engkau wahai Muhammad. Jadi di antara para nabi dan para rasul ada yang Allah sebutkan kisahnya kepada Nabi Muhammad. Baik itu dalam Al-Qur'an atau kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Dan di sana pula ada para nabi dan para rasul yang tidak Allah ceritakan, yang tidak Allah sebutkan nama maupun kisah tentangnya. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwasannya beriman kepada para rasul itu kita beriman secara umum maupun secara khusus. Secara umum kita yakini ada sekian banyak di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih sebagai para rasul, para utusannya. Kemudian keimanan secara khusus kita meyakini secara khusus terkait dengan para rasul yang disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan tentang kisah. Faminhum man qassallahu azza wa jalla khabarahu. Maka di antara mereka ada yang Allah kisahkan. Ada yang Allah sampaikan kisahnya. Cerita tentang nabi atau rasul tersebut. Wa minhum man dzakarahum bi asma'ihim. Di antara mereka juga ada yang Allah sebutkan nama-namanya. Wa akharuna minal anbiya wa hum adadun laisa bil qalil lam tudhkar asma'uhum la fil Qur'an wa la fis sunnah. Sedangkan para nabi yang lainnya dan para rasul yang lainnya yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat banyak, tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama mereka baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Jadi dalam Al-Qur'an tidak disebutkan namanya. Di dalam hadis Rasulullah pun juga tidak disebutkan. Nah, berapa jumlahnya? Berapa jumlah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Berapa, Pak? Ribuan. Ribuan itu berarti angkanya masih belum jelas ya, Pak ya. Ribuan itu bisa antara 1000 sampai 10.000, bisa lebih. Ada yang lebih bisa menyebutkan secara detail jumlahnya? Mungkin pernah membaca atau mungkin pernah mendapatkan pembahasannya. Monggo. Pinten, Pak? 8.000. Ada yang lain? Kita sebutkan saja para nabi. Berapa jumlah para nabi? Ya. Karena rasul itu bagian dari nabi tentunya. Karena tidaklah seseorang diangkat sebagai rasul kecuali sebelumnya diangkat sebagai seorang
nabi. Maka kita sebutkan berapa jumlah para nabi. Yang pernah mungkin mendapatkan pembahasannya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang jumlah para nabi dan para rasul, tapi tidak ada satupun yang sahih. Ya, tidak ada satupun yang bisa dipastikan kesahihannya, kevalitan dari riwayat tersebut. Makanya para ulama tidak bisa memastikan secara pasti jumlahnya. Cuma dalam beberapa riwayat tersebut disebutkan bahwasanya jumlah para nabi itu ada 125.000. Beberapa riwayat yang ini semuanya juga riwayat-riwayat ini tidak ada yang sahih, cuman paling tidak ini ada riwayat yang menyebutkannya, yaitu berjumlah 125.000 nabi. Dan di antara jumlah tersebut yang diangkat sebagai rasul itu ada sekitar 313 nabi yang diangkat sebagai rasul. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan 315. Ada juga yang menyebutkan bilangan yang lainnya. Memang riwayat ini tidak bisa dipastikan kesahihan. Akan tetapi kalau kita anggaplah ini angka yang mendekati jumlah yang sebenarnya, maka jumlah para nabi dan para rasul itu sangat banyak. Nabi 125.000. Yang kita kenal cuma 25. Karena memang hanya 25 ini yang disebutkan secara pasti nama-namanya. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sudah diajarkan semenjak jenjang TK biasanya. Anak-anak kita sudah diajarkan tentang 25 nabi dan rasul. Maka di sini beliau sebutkan walladzina dzukiru bi asma'ihim minal anbiya fil Qur'anil Karim 25 nabiyyan. Sedangkan para nabi dan para rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim itu berjumlah 25 nabi. Ya, hanya 25 yang disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an. Lakin hunaka anbiya wa akharun wa rusulun lam tuzkar asma'uhum. Akan tetapi di sana masih banyak nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya yang tidak disebutkan namanya. Yang tidak disebutkan namanya. Karena tadi sudah Allah isyaratkan dalam ayat tadi. Ya, dalam surat Ghafir ayat 78 tadi, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebagian dari mereka ada yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, tapi sebagian yang lainnya tidak kami kisahkan kepada. Tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah mereka. Nah, sedangkan Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kisah tentang para nabi dan para rasul yang diutus sebelum beliau, di zaman sebelum beliau, dia tidak bisa mengetahuinya kecuali dari jalur wahyu. Oleh karena itu yang beliau sampaikan adalah sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya hanya ada 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka faman dzukirat asma'uhum minal anbiya nu'minu bihim tafsilan. Maka para nabi yang disebutkan secara langsung nama-namanya, maka kita wajib mengimaninya secara rinci. Ya, secara khusus. Kita yakini nama-nama tersebut merupakan para nabi yang dahulu pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzukirat tafasilu da'watihim wa akhbarihim wa umamihim nu'minu biha tafsilan kama waradat. Begitu pula terkait dengan kisah-kisah tentang para nabi tersebut yang disebutkan namanya, bagaimana kisah perjuangan dakwahnya, bagaimana nabi tersebut ketika mendakwahi umatnya,
Maka yang sampai kepada kita kisah-kisahnya itu wajib kita yakini secara rinci. Terutama apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dari kisah para nabi dan para rasul. Kakisati Musa, contohnya seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa ini merupakan rasul di antara sekian banyak rasul yang paling sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa qissati Isa. Kemudian kisahnya Nabi Isa alaihissalam yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa qissati Nuh, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada surat tersendiri namanya surat Nuh. Wa qissati Hud, kisahnya Nabi Hud alaihissalam. Wa qissati Saleh, wa qissati Ayyub, kisahnya Nabi Saleh, kisahnya Nabi Ayyub. Wa qissati Sulaiman wa ghairihim alaihimus salatu wassalam mimma ja'at akhbaruhum fassalatan. Begitu pula kisahnya Nabi Ayyub, Nabi Sulaiman dan selain mereka dari para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau yang telah datang kisahnya secara terperinci di dalam Al-Qur'an. Wa ba'dhum aktsaru tafsilan min ba'd. Dan sebagian dari nabi dan rasul tadi ada yang lebih sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti yang saya sebutkan tadi Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ini sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, lebih sering dibandingkan nabi dan rasul lain. Fakullu hadhihi tafasil nu'tiha kama ja'at fi kitabillahi azza wa jalla. Maka seluruh rincian-rincian ini wajib kita imani sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi wajib kita yakini seluruhnya. Semua kisah-kisah para nabi dan para rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, valid, itu jelas datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib imani. Kemudian beliau melanjutkan wa aidan ma jaa min dzalika fi sunnah. Ini beliau sebutkan setelahnya. Tadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, sekarang yang disebutkan di dalam As-Sunnah, di dalam hadis Rasulullah. Wa aidan ma jaa min dzalika fi sunnah nu'minu bihi mufassalan kama jaa. Begitu pula semua kabar-kabar atau kisah-kisah tentang para nabi dan para rasul yang telah datang di dalam As-Sunnah secara rinci di dalam hadis-hadis Rasulullah, maka kita juga wajib untuk mengimaninya. Wa ma lam yarid min dzalika tafsilan nu'minu bihi ijmalan. Adapun para nabi dan para rasul yang tidak disebutkan secara rinci, maka kita wajib beriman kepada mereka secara umum. Wa na'taqidu annahum ajma'ina ballaghu al-balaghal mubin. Kita meyakini bahwasannya mereka semua para nabi dan para rasul mereka telah benar-benar menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Sudah menjelaskan syariat Allah dengan sejelas-jelasnya kepada umat. Wa ma taraku khairan illa dallu umamahum alaih. Tidaklah ada satupun kebaikan kecuali telah disebutkan atau kecuali telah dijelaskan atau ditunjukkan kepada umatnya. Tidak ada satupun kebaikan yang disembunyikan oleh para nabi dan para rasul dari umatnya. Wala syarran illa hadzaru umamahum minhu. Begitu pula tidak ada satupun keburukan kecuali sudah diperingatkan, kecuali umatnya sudah diperingatkan dari keburukan tersebut. Dan tentunya ini juga telah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan yang beliau sembunyikan dari umat. Begitu pula tidak ada satupun keburukan yang belum beliau peringatkan umatnya dari. Jadi beliau
Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah melaksanakan tugas beliau dengan sebaik-baik. Oleh karenanya turun ayat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di hari turunnya ayat ini, hari Arafah ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, haji perpisahan, haji pertama dan terakhir yang beliau laksanakan ketika semenjak beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Di hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah sendiri yang menyampaikan dari atas langit bahwasanya agama Islam sudah sempurna, sudah paripurna. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islama dinan, dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Maka di hari ayat ini turun, agama Islam sudah sempurna. Dari A sampai Z tidak ada satupun yang terlewatkan untuk disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man amana bihim wattaba'ahum, dan barang siapa yang mengikuti para rasul tersebut, beriman kepada mereka dan mengikuti mereka, faqad sa'ida fi dunyahu wa ukhrahu, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Siapapun umat yang diutus kepada mereka seorang rasul, kemudian mereka beriman kepadanya dan mengikutinya dengan baik, maka itulah jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Itulah jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wa man kadzdzabahum wa kafara bihim faqad khasira dunya wal akhirah. Sebaliknya, siapapun yang mendustakan ya, dan mengkufuri para rasul tersebut, maka sungguh dia telah rugi dunia dan akhirat. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kita beriman kepada para rasul, maka sebagaimana keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, tidak cukup kita hanya meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan, tapi kita juga wajib beriman bahwasanya sebelum Al-Quran diturunkan, ada banyak kitab-kitab suci yang juga Allah turunkan kepada para rasulnya, walaupun hanya sebagian kecil yang disebutkan namanya. Tapi kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di masa-masa umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka, pada tiap umat, kepada tiap rasul, kitab suci yang itu menjadi pedoman bagi umatnya, menjadi pedoman bagi para hamba. Maka keimanan kita kepada para rasul pun juga seperti itu. Tidak cukup kita hanya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, tapi kita juga wajib beriman bahwasanya semua nabi dan semua rasul, atau sebelum Nabi Muhammad SAW, banyak para nabi dan para rasul yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Walaupun tidak semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama maupun kisah-kisah. Jadi dengannya kita meyakini dengan seyakin-yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas para hambanya, atas tiap umat yang pernah menghuni atau hidup di atas muka bumi. Tiap umat yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi, telah sampai kepada mereka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul, melalui kitab suci yang Allah turunkan. Wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat kecuali telah diutus kepada mereka seorang beri peringatan. Ini sudah Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul.
maka telah tegak hujjah atas para hambanya, sehingga mereka nanti di akhirat tidak bisa lagi beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, belum sampai kepada kami peringatan tentang hal ini." Tidak lagi mereka bisa beralasan seperti itu. Di alla yakuna 'alan nasi hujjatun ba'dar rusul. Supaya Allah sebutkan juga di dalam Al-Qur'an, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia nanti di akhirat setelah diutusnya para rasul. Maka termasuk umat akhir zaman ini yang kita hidup di masa ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tegak hujjah atas umat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tidak akan ada lagi yang bisa beralasan bahwasanya belum sampai kepada mereka peringatan. Ya. Karena mukjizat Rasul alaihi salatu wassalam yang terbesar yaitu Al-Qur'an hingga saat ini masih ada di hadapan kita. Tidak akan lekang oleh zaman. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Yang nanti sebelum hari kiamat baru Allah angkat kembali Al-Qur'an. Allah angkat kembali Al-Qur'an dari mushaf-mushaf, dari lembaran-lembaran mushaf, dari dada-dada para hambanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Sebelum nanti Allah tegakkan hari kiamat. Maka hingga saat itu tiba, Al-Quran masih ada di hadapan kita. Siapapun bisa membacanya. Siapapun bisa mempelajarinya. Bahkan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini. Sangat mudahnya untuk dipelajari. Maka sudah tegak hujah atas umat manusia. Tinggal mereka mau mengikuti jalan petunjuk ataukah tidak. Jadi kita tidak perlu merasa ragu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hujahnya atas setiap hambanya. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu memikirkan hal tersebut. Kita tidak perlu memikirkan nanti di akhirat ada seorang hamba yang kemudian ketika hendak dimasukkan ke dalam neraka, dia mengatakan, "Ya Allah, saya belum pernah sama sekali mendapatkan peringatan di dunia. Saya tidak tahu sama sekali tentang perkara ini. Belum pernah disampaikan kepada saya tentang akhirat, tentang surga dan neraka." Tidak akan ada orang yang bisa mengatakan seperti itu nanti di akhir. Karena Allah sudah menegakkan hujahnya, sudah menegakkan argumen atas semua hambanya. Yang mereka tidak akan bisa beralasan lagi nanti. Dan tentunya Allah mampu melakukan semua itu. Allah mampu melakukan semua itu. Allah Maha mampu atas segala sesuatu, atas segala perkara. Allah Maha mampu untuk menegakkan hujahnya atas seluruh makhluk. Ini sering menjadi pertanyaan kalangan sebagian kaum muslimin ya masalah seperti ini. Seperti terkait dengan seorang yang dia lahir dari keluarga yang non-muslim ya. Kemudian hingga dewasa dia menjadi non-muslim. Sampai mati dia non-muslim. Apakah kemudian sudah tegak hujah atasnya? Sudah. Dan Allah Maha mampu melakukan semua itu. Kita saja yang tidak tahu. Karena kita tidak merasakan kehidupan. Kita tidak merasakan bagaimana dia hidup. Kita tidak tahu apa kejadian-kejadian yang telah dia alami di dalam kehidupannya. Di mana ketika di dalam kehidupannya pasti akan ada momen-momen saat-saat di mana dia akan dihadapkan pada hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dia akan diuji. Dia akan mengikuti jalan kebenaran tersebut ataukah dia lebih memilih kepada hawa nafsu. Maka kita tidak perlu memikirkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menzalimi para hambanya nanti ya. Tidak mungkin ada seorang hamba yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Islam, tentang keindahan agama Islam, tentang semua kebaikan-kebaikan agama Islam. Dia sama sekali belum pernah mendengar apa itu agama Islam. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu.
Allah tidak akan menzalimi para hambanya sendiri. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun nanti di akhirat. Tidak ada seorang pun yang Allah zalimi, yang Allah aniaya, yang Allah perlakukan tidak adil. Ini harus kita yakini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah akan menegakkan hujjah atas para hambanya dengan caranya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Maha mampu atas segala perkara. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa nu'minu bi anna Allah Subhanahu wa taala faddala ba'dan nabiyina 'ala ba'din. Dan kita juga wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian nabi dan sebagian rasul di atas yang lain. Jadi bertingkat-tingkat. Ya. Kedudukan para nabi dan para rasul itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang lebih tinggi kedudukannya, ada yang lebih rendah kedudukannya. Sebagaimana para hamba secara umum, ya berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din." Dan itulah para rasul yang kami lebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Jadi Allah lebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Jadi ada para rasul yang tingkatannya di atas lebih tinggi tingkatannya dibandingkan rasul yang lain. Dan juga dalam surat Al-Isra ayat 55, walaqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'd. Dan sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Fa nu'minu bihadzal tafadul bainal anbiya, maka kita wajib mengimani adanya tafadul. Adanya perbedaan keutamaan di antara para nabi. Tapi bukan berarti kemudian kita meremehkan nabi yang lebih rendah kedudukannya, tidak. Bagaimanapun para nabi itu lebih baik dibandingkan manusia yang lain yang bukan nabi. Apalagi kita. Jangan sampai kemudian kita meremehkan seorang nabi itu. Karena mereka semua merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pilih sebagai pengemban amanah, pengemban wahyu. Sebagiannya Allah pilih untuk mengemban risalah kuat, kesabaran yang luar biasa. Wahum khamsatun, dan mereka ada 5. Ya. Ada 5 nabi dan rasul yang terpilih sebagai ulul azmi. Siapa saja mereka? Yang pertama Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama. Kemudian yang kedua wa Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang diutus setelah beliau kecuali dari anak keturunan beliau. Ya, Masya Allah. Wa Musa, kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat wa Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ulul azmi minar rusul. 5 rasul yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya dan yang paling sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jama'ahumullahu fi qawlihi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 ulul azmi ini dalam ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Ya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah sebutkan 5 ulul azmi. Wa id aqadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah tatkala kami, Allah Subhanahu wa taala, mengambil perjanjian dari para nabi. Ya, mengambil perjanjian dari para nabi yang Allah utus. Wa minka, dan dari engkau wahai Muhammad. Wa min Nuh, dan dari Nuh, dari wa minka, dari Nabi Muhammad, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuh, dan dari Nuh. Wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa.
Jadi disebutkan 5 ulul azmi dalam ayat. Jadi Allah tegaskan tadi, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian daripada nabi dan juga darimu wahai Muhammad. Dan juga dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa ibn Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan telah kami ambil perjanjian yang kuat dari mereka. Perjanjian artinya janji untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas para rasul. Maka 5 ulul azmi ini seluruhnya diangkat sebagai rasul. Jadi tidak hanya seorang nabi tapi juga seorang rasul. Nabi Nuh rasul yang pertama. Nabi Ibrahim jelas beliau seorang rasul yang mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Dan kita tahu bagaimana kisah beliau ketika mendakwahkan tauhid, bagaimana ujian dan cobaan yang beliau alami. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam yang diuji dengan ujian terberat dari pengikutnya sendiri, Bani Israel. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini ujian terberat beliau adalah justru dari para pengikutnya, dari Bani Israel yang sekian kali berkhianat kepada beliau. Inilah asal usul munculnya kaum Yahudi yang hingga saat ini tentunya senantiasa berbuat makar di atas muka. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang juga seorang rasul yang beliau lahir tanpa seorang bapak. Di antara mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kebesaran Allah di mana Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak apapun akan terjadi. Allah hanya menyampaikan kalimat kun kepada Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan kalimatnya kun fayakun. Maka jadilah Maryam mengandung seorang anak. Maka kita tahu bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam. Yang akhirnya beliau harus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Kenapa? Karena makar dari orang-orang Yahudi, peninggalannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, orang-orang yang mereka membelot dari Nabi Musa alaihissalam, dari ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Bani Israel yang kemudian mereka menyelisihi ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Yang kita kenal dengan julukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi inilah yang berbuat makar sehingga Nabi Isa pun tidak dibunuh oleh raja yang berkuasa. Ini orang-orang Yahudi yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa juga dari kalangan Bani Israel. Sungguh aneh. Kalau kita memikirkan keadaan orang-orang Yahudi ini sungguh aneh. Sungguh aneh bin ajaib keadaan mereka. Semenjak dahulu leluhur mereka itu memang orang-orang yang penuh dengan keajaiban. Ya, keajaiban dalam keburukan. Makanya hingga saat ini keturunan mereka semuanya ajaib semua. Ya, senantiasa berbuat makar di atas muka. Maka lihat bagaimana orang Yahudi yang seharusnya ketika mereka berpegang dengan ajarannya Nabi Musa alaihissalam, mereka juga seharusnya ketika diutus Nabi Isa, mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka enggan melakukannya. Hingga akhirnya mereka pun berbuat makar sehingga Nabi Isa pun tidak dibunuh oleh seorang raja yang berkuasa ketika itu. Hingga akhirnya Allah selamatkan Nabi Isa dengan diangkat ke atas langit. Sehingga yang disalib, yang dibunuh itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi salah seorang murid beliau yang dia merelakan diri untuk berkorban, ya, dengan dijanjikan dia akan dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Isa alaihissalam. Yang kita kenal namanya dengan Judas. Kalau orang-orang Nasrani mengenal dengan Judas Iskariot. Judas ini seorang pemuda yang dia rela, dan ini atas tawaran Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa menawarkan kepada beberapa muridnya yang berkumpul bersama beliau ketika itu di dalam rumah beliau,
Ditawarkan kepada mereka siapa yang mau menggantikan posisi beliau yang nanti akan dibunuh oleh tentara raja tersebut. Akhirnya pemuda itulah yang menawarkan diri. Akhirnya dia yang dibunuh, disalib, kemudian Nabi Isa diangkat ke atas langit. Memang ini kisahnya bisa kita baca ya, dalam kitab-kitab sejarah, terutama dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita kalau baca kitab itu saja, Masya Allah, ya kita bisa habiskan itu, kita bisa luar biasa mengetahui sejarah alam semesta ini bahkan. Dari awal penciptaannya hingga nanti hari kiamat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tersebut, beserta dalil-dalil dan riwayat-riwayat. Makanya berjilid-jilid kitab tersebut nih. Apalagi terjemahannya. Berjilid-jilid. Itu ada ringkasannya tadi. Ada ringkasannya, ada sebagian ulama yang meringkas. Yang juga sudah ada terjemahannya. Jadi monggo kalau kita tertarik ya dengan sejarah, dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu, silakan bisa membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian wa nu'minu anna afdalal ulil azmi minar rusul huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib meyakini bahwasannya yang paling utama di antara kalangan ulul azmi minar rusul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para rasul yang paling utama adalah 5 ulul azmi tadi. Dan yang paling utama dari 5 ulul azmi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Bahkan beliau adalah sayyidu Bani Adam, pemimpinnya Bani Adam nanti di akhirat. Khatamun nabiyyin wa sayyidu waladu Adam ajma'in. Beliau merupakan nabi yang terakhir, penutup para nabi, dan pemimpinnya anak keturunan Nabi Adam seluruhnya nanti di hari kiamat. Wa nu'minu annahu sallallahu alaihi wasallam khutimat bihi ar-risalat. Dan kita wajib meyakini bahwasannya risalah beliau itu menutup semua risalah. Artinya risalah yang disampaikan kepada beliau itu merupakan risalah yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para hamba. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi." Tidaklah Muhammad itu merupakan bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Ya. Jadi ketika ayat ini turun, tidak ada satupun putra Rasulullah SAW yang masih hidup. Anak-anak laki-laki Rasulullah yang masih hidup. Karena memang semua anak-anak beliau, anak-anak laki-laki beliau, semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Bahkan belum mencapai usia balik. Ya. Bahkan belum mencapai usia 3 tahun. Ya. Seperti anak beliau yang pertama Al-Qasim, yang dengannya beliau memiliki nama kunyah Abul Qasim. Ya, jadi nama kunyahnya Nabi kita Muhammad adalah Abul Qasim. Anak beliau, putra beliau yang pertama Al-Qasim. Al-Qasim ini meninggal kurang lebih usianya baru 2 tahun. Kemudian beliau dianugerahi putra yang kedua bernama Abdullah. Ya. Abdullah ini pun meninggal usianya tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun usianya. Kemudian anak yang ketiga, putra yang ketiga bernama siapa? Ibrahim. Yang ini bukan dari Khadijah. Kalau Al-Qasim dan Abdullah itu dari Khadijah. Karena semua anak-anak Rasulullah itu dari Khadijah. Kecuali satu, putra terakhir beliau bernama Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah, budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW dari Raja Mesir. Ya. Maka para ulama berbeda pendapat apakah Maria Al-Qibtiyah ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah atau hanya sebagai budak perempuan beliau. Makanya para ulama ketika menyebutkan istri para Rasul itu ada yang menyebutkan 11, ada yang menyebutkan 12 tambah Maria ini. Tapi kalau tanpa Maria berarti hanya 11 istri yang pernah beliau nikahi. Karena yang 2 sudah meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan Rasulullah SAW, yaitu Khadijah
Dan yang kedua Zainab bintu bintul Harith, ya. Zainab bintul Harith. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ayat ini turun, semua putra-putra beliau sudah Allah wafatkan. Makanya Allah mengatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Ya. Yang ada tinggal putri-putri beliau. Ya, yang ada tinggal putri-putri beliau. Walakin Rasulullah, akan tapi dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Maka jelas dalam ayat ini Allah sebutkan Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Kalau beliau nabi yang terakhir berarti tentunya tidak ada lagi rasul setelah beliau. Ya. Karena kalau dikatakan tidak ada lagi nabi setelah beliau, maka tidak ada lagi rasul setelah beliau. Karena tidak ada seorang rasul kecuali sebelumnya diangkat sebagai seorang nabi. Rasulullah pun juga begitu, diangkat sebagai seorang nabi dengan ayat pertama sampai kelima dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diangkat menjadi seorang rasul dengan 5 ayat pertama dalam surat Al-Muzammil. Dan juga telah sahih sebuah hadis dari beliau di mana beliau mengatakan wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelah. Maka di jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang wajib untuk kita imani secara umum atau secara rinci terkait dengan keimanan kepada para rasul. Tentunya ini ringkasan dari pembahasan ini, karena memang pembahasan yang kita jelaskan di sini kita sebutkan secara ringkas. Adapun rinciannya atau penjelasannya secara lebih jauh bisa kita pelajari dalam kitab-kitab para ulama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya lanjutkan sedikit nih. Beriman kepada hari akhir. Ini saya sebutkan pendahuluannya dulu. Rukun yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir. Dan beliau sebutkan di sini beriman kepada hari akhir yaitu beriman kepada semua yang terjadi setelah kematian. Ya, jadi beriman kepada hari akhir itu beriman kepada semua perkara yang akan terjadi setelah kematian kita. Yang telah disebutkan tentang rincian-rinciannya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Maka beliau sebutkan di sini wal maut bidayatul yaum al-akhir. Maka kematian seseorang itu merupakan awal dari akhiratnya. Awal dari hari akhir baginya. Maka keimanan dia kepada hari akhir itu cakup juga keimanan kepada apa yang akan dia hadapi nanti setelah kematian. Sebelum ditegakkan hari kiamat. Itu juga yang wajib untuk kita yakini. Wal qabru awwalu manazilil akhirah. Sedangkan kuburan merupakan persinggahan pertama kita di negeri akhirat. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai di alam kubur kita, itulah persinggahan pertama kita menuju akhirat nanti. Dan itu sudah pintu gerbang menuju akhir. Sudah tidak lagi kita di alam dunia, itu sudah merupakan pendahuluan dari alam akhir. Wa man mata qamat qiyamatu fa bada'at sa'atu. Maka siapapun yang meninggal dunia, siapapun yang mati, maka ketika itulah telah tegak hari kiamat. Ketika itulah telah tegak hari kiamat baginya dan telah dimulailah akhiratnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena memang hakikatnya seperti itu. Kesempatan kita untuk beramal hanya di dunia ini. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini nantinya, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk. Yang ada tinggal kita bagaimana memetik hasil dari apa yang kita lakukan di dunia. Itulah waktu untuk memanen, bukan lagi waktu untuk menanam. Adapun waktu menanam pada saat kita di dunia ini. Maka sebelum ajal menjemput kita,
Kita harus manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita di dunia. Sebelum datang kematian kita, sebelum tegak akhirat kita. Ya, sebelum tegak hari kiamat. Makanya kematian itu disebut dengan kiamat kecil. Ya. Karena ketika itu terjadi kepada seorang hamba, dia tidak bisa lagi kembali ke dunia. Ya, dia sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan beriman kepada hari akhir, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada salah kekurangan saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan. Ini ada sedikit pertanyaan terkait dengan pembahasan kita tadi. Nggih, Pak. Nggih. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan tegaknya hujah atas setiap makhluk, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan semua itu. Karena terkadang kalau kita pikirkan dengan logika kita, dengan nalar kita, kita tidak akan sampai kepadanya. Karena yang mengatur kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah ciptakan manusia dengan fitrah meyakini adanya satu Tuhan. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir di dunia ini itu lahir di atas fitrah. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa fitrah dimaksud? Yaitu dia meyakini semenjak kecil, semenjak dia lahir di dunia ini, karena memang kita itu sebelum lahir kita sudah diambil perjanjian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih di dalam perut kita. Diambil perjanjian kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sudah lupa. Itulah fitrah. Ya sebenarnya setiap manusia diciptakan seperti itu. Fitrah untuk menetapkan adanya satu Tuhan di dunia ini. Hanya satu Tuhan di dunia ini yang layak untuk disembah. Maka karena itu ketika dia kemudian berangsur dewasa, dia sudah bisa menggunakan panca inderanya dengan baik, akalnya dengan baik. Dia akan melihat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Tuhan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian kalau fitrahnya itu masih terjaga, artinya dia tetap di atas fitrah. Adapun nanti terkait dengan pengetahuan tentang agama Islam, ya terkait dengan pengetahuan tentang agama Islam, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan padanya sesuai dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan kalau seandainya memang ada seorang hamba yang di dunia ini belum sampai kepadanya hujjah, ya belum sampai kepadanya peringatan atau belum sampai kepadanya tentang agama Islam, nanti di akhirat Allah akan beri ujian kepada hamba tersebut di akhirat nanti. Ya, dengan ujian tersebut yang akan menentukan nasib orang tersebut nanti di akhir.
Kalau dia lulus dalam ujian tersebut, dia akan masuk surga. Kalau tidak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan bagaimana ujiannya? Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu. Intinya Allah Maha mampu untuk menegakkan hujah atas para hambanya. Pokoknya kita tidak perlu memikirkan semua itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang hamba dia masuk surga, seorang hamba dia masuk neraka. Itu sesuai dengan keadilan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menzalimi hamba tersebut sedikit. Itu yang harus kita yakini. Allah tidak akan menzalimi para hambanya sedikit pun dan itu bukan wewenang kita. Itu bukan tugas kita untuk memikirkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menegakkan hujahnya atas para hambanya. Tugas kita hanyalah berupaya menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam seluas-luasnya. Sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar agama Allah ini bisa tersebar di atas muka bumi. Itulah tugas kita, itulah tugas para rasul. Ya, itulah tugas para rasul. Bukan tugas mereka untuk memastikan tiap manusia itu mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas mereka hanya sekedar menyampaikan apa itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Apalagi terkait dengan Ya'juj Ma'juj ya wallahu a'lam, apalagi itu perkara gaib kita saja tidak tahu di mana letaknya saat ini. Yang jelas kita yakin nanti Ya'juj Ma'juj akan keluar nanti di akhir zaman. Karena jelas dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada lagi, satu lagi mungkin. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.